Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Selamat pagi semuanya. Iya. Untuk hari ini, seperti biasa ya, kita akan masuk pelajaran bahasa Inggris. Ya. Before we study, seperti biasa, sebelum kita belajar, let's pray together. Mari kita berdoa bersama-sama. Start. Finish. Ya, selesai. Student. Seperti yang saya bilang ya, for today, untuk hari ini, I want to give you saya akan memberi kamu beberapa soal ya, exercise, latihan di sini ya, karena the last meeting, pertemuan yang lalu atau minggu yang lalu, saya telah memberikan materi ya. I have to give the material about English, about the present tense ya, tentang the present tense ya. Nah, the materialnya the last week ya, minggu yang lalu, and today I want to give you some question. Hanya ada beberapa pertanyaan yang saya berikan untuk kalian ya. Tentunya about present tense ya, materialnya yaitu tentang present tense. Latihan soal present tense di sini. Make in negative and interrogative sentence ya, buatlah ke dalam kalimat negatif dan kalimat interrogatif ya. This is example ya, ini adalah contoh ya. Sebelum saya berikan kamu soal ya, I want to give you example. Saya akan berikan kamu beberapa contoh. For example di sini adalah kalimat positif ya, the positive sentence. She goes to school every day ya. Dia pergi ke sekolah setiap hari. Nah, ini nanti kamu suruh buat kalimat negatif sama kalimat interrogatifnya. Nah, sekarang I want to give you explanation. Saya akan berikan kamu beberapa penjelasan. Nah, di sini she goes to school every day. Kamu lihat saja di sini, nak. Kamu pahami, subjeknya she ya. Kalau subjeknya she, he, it ya. Kalian ingat material the last meeting, materi pertemuan yang lalu. Kalau subjeknya she, he, it atau kalimatnya itu tunggal, dia kata kerja asalnya dia go ya. Aslinya itu go. Nah, dia kenapa subjeknya dikasih goes? Karena subjeknya adalah she ya. Kenapa kata kerjanya dikasih goes? Karena subjeknya adalah she kata kerjanya ya. Kenapa ditambahkan es? Miss jelaskan lagi. Karena di sini di akhir kata kerja adalah huruf o ya. Diakhiri dikasih berian imbuhan es di sini setelah kata kerja o, e, c, s, ch ya. SH, dia ditambahkan ES ya. Kalian hanya menyimak di sini saja subjek sama predikat. Kenapa? Karena objeknya di sini atau keterangannya di sini dia tidak berubah walaupun kalian suruh buat kalimat negatif. Berubahnya hanya di sini saja nanti ya. Miss tekankan ada di sini. Ya, paham ya, nak ya? Kenapa nih subjeknya dikasih kenapa subjeknya si? Kan kata kerjanya dikasih ES karena subjeknya si. Oke? Nah, kita buat C. Lihat ada rumus yang kemarin kan? Negatif di sini. C. Dia ada kasih kata bantu does. Karena dia kalimat negatif, jadi tambahkan not. Boleh does not, boleh juga doesn't. Ya. Dan kamu lihat lagi, go di sini kata kerjanya kembali ke awal ya, kata kerja semulanya yaitu es dihilangkan. Ya, nak ya, untuk kalimat negatif karena yang ada imbuhan es, ch, is itu adalah hanya untuk kalimat positif saja. Ya, nak ya nih. She doesn't go. Ya, she doesn't go. Belakangnya sama saja ya. She doesn't go to. Nah, bedanya di sini. Ingat, kalau subjek Miss ganti dengan he ya, he doesn't go. Subjeknya dengan Iwan ya, Iwan doesn't go. Mother doesn't go. Kalau kalimat negatifnya ya sayang ya. Kalian pakunya pada lihat subjeknya. Dia menggunakan kata bantu doesn't ya. Dan go-nya hilang yang ada imbuhannya sini.
Ya, untuk kalimat interrogatif das-nya diletakkan ke depan ya. Not-nya dihilangkan ya. Das artinya apakah? Does she, nah she-nya subjek, nah go-nya. Ya. Does she go to school every day? Apakah dia pergi ke sekolah setiap hari? Nah, jawabannya yes. Apabila jawabannya yes, yes she does. Kalau jawabannya di sini no, yes. No she doesn't. Ya. Kalau di sininya Miss ganti dengan andaikan namanya Ani. Oke, Ani ya. Miss juga semua namanya Ani. Oke. Di sini Miss ganti dengan nama subjeknya Ani ya. Oke, Miss ganti juga dengan subjeknya di sini Ani. Oke ya. Does Ani go to school every day? Yes-nya ya jangan yes, Ani does. Tetap yes, she does. Kenapa sih? Karena Ani itu adalah perempuan. Ya, dia pergi ke sekolah. Tidak, dia tidak pergi ke sekolah. Ya, kecuali di sini namanya contohnya Adi. Miss ganti Adi. Adi kan cowok ya, Nak ya. Oke, di sini Adi. Oke, nih tetap Adi ya. Di sini apakah Adi pergi ke sekolah? Oke, setiap hari. Nah, karena di sini Adinya cowok, jadi dia di sininya ganti. Kata gantinya menjadi he. Yes, he does. No, he doesn't. Ya, sayang ya? Oke, paham? Walaupun di sini mother kan perempuan ya. Mother pergi ke sekolah setiap hari kayaknya nggak mungkin ya. Nah, contohnya di sini Miss hanya menjelaskan tentang subjeknya di sini dan untuk kalimat ininya ya. Paham? Ya? Paham misalnya ya? Oke, yes he does, no he doesn't. Nah, apabila subjeknya ini contoh example-nya. Dan yang contoh yang kedua Miss kasih contoh kalimat yang pola yang kedua yang apabila subjeknya yaitu I, you, they, we. Ya, Ayu Dewi atau subjeknya jamak ya kata kerjanya tetap nggak usah dikasih imbuhan, tetap aja ya kita anggap imbuhan saja karena ada tambahan belakang kata kerja ya. Dia tetap saja kan sama kan, tapi dia bedanya ada di sini kata bantu negatifnya ini doesn't. Kalau di sini gunakan does not, di sini gunakan do not atau don't. Ya. Oke, paham? Do I go to school every day? Apakah saya pergi ke sekolah setiap hari? Nah, di sini dikasih. Kenapa ini salah? Kenapa? Kalau orang bertanya, do I? Apakah saya? Berarti orang yang menjawab menggunakan subjeknya you. Yes, you. Oke. Yes, you don't. No, you don't. Ya, kalau orang bertanya dengan subjek I, jawabannya berarti you. Ya, yes, you do. No, you don't. Nah, sekarang Miss ganti coba di sini. Subjeknya Miss ganti dengan kata you. Oke. Subjeknya Miss ganti dengan kata you. Do you? Oke. Do you? Nah, di sini yes jawabannya harus ganti. Apakah kamu pergi ke sekolah setiap hari? Orang menjawab dengan kata saya kan? Ya, saya. Yang kamu tanya pasti subjeknya berganti dengan kata saya. Yes, I do. Atau no, I don't. Ya? Oke, nah nih, pahami ya. Kalau orang bertanya dengan jawab subjeknya you, jawabannya berarti I. Kalau bertanya dengan subjek I, berarti jawabannya di sini you. Nah, coba apa saja sih yang harus digunakan? Oke, kalau subjeknya they, mereka. Oke, pahami ya, bisa menjelaskan ini ya supaya kalian nanti bisa mereka. Miss gunakan subjek mereka. Oke, mereka pergi ke sekolah setiap hari. Mereka tidak pergi ke sekolah setiap hari. Apakah mereka pergi ke sekolah setiap hari? Mereka tetap di sini subjek kata gantinya tetap D kan ya mereka karena kita yang jawab orang ya mereka. Kita tetap subjeknya menjadi mereka. Ya kan? Oke. Kalau dia di sininya we, kita pergi ya tetap juga. Kita di sini juga kalau subjeknya we do we? Apakah kita pergi ke sekolah setiap hari? Ya kita. Nah, kita jawabnya dengan subjek kita juga dong, ya kan? Oke, kalau di sini tetap dengan kata we, tetap kita we, mereka tidak. Kita tidak, ya. Oke. Nah, kalau di sini kita ganti subjeknya nama orang, contohnya Ani and Sinta. Oke, Ani and Sinta. Ya, Ani dan Sinta pergi ke sekolah.
Ani dan Sinta tidak pergi ke sekolah. Oke, ini. Apakah Ani dan Sinta pergi ke sekolah? Ani and Sinta pergi ke sekolah. Apakah Ani dan Sinta pergi ke sekolah? Kita jawabnya apa? Ya, mereka. Karena lebih dari satu kan? Ani, 2 orang kan? Ani dan Sinta. Nah, berarti kita jawabnya subjeknya ganti dengan mereka. Ya, mereka pergi ke sekolah. Tidak, mereka tidak pergi ke sekolah. Tidak kan mereka. Paham ya sayang ya? Oke. Nah, ini ada 2 pola ya. Karena present tense ada 2 pola. Karena dibagikan dengan beberapa kelompok subjeknya. Apabila subjeknya I, she, he, it atau tunggal, dia menggunakan kata negatifnya ada does ya. Dan dia di sini go. Nah, untuk kalimat positifnya ada imbuhannya, ada yang tambahkan is, ada yang tambahkan is, ada yang tambahkan s saja. Penjelasannya ada di materi last meeting ya, pertemuan yang lalu. Oke. Apabila subjeknya lebih dari 1, A atau Ayu, Dewi ada lebih dari 1 jamak ya, di sini ya tetap ya. Dia menggunakan kata kerjanya nggak ada imbuhannya, kata kerja semula, dan di sini untuk kalimat negatifnya tambahkan do not atau don't ya. Nah, untuk interrogatif do-nya di depan ya, dasnya juga di depan, jangan lupa diberi tanda tanya di sini ya. Nah, paham ya nak ini example? Miss kasih contoh dengan penjelasan ulang kembali. Oke, nah sekarang ini nanti kamu buat make in negative and interrogative sentence. Miss nggak akan kasih pertanyaan yang banyak-banyak soalnya ya, tapi kalian harus kerjakan di buku latihan seperti biasa. Tugasnya dilanjutkan tugas berapa? Kalau tugas yang kemarin itu tugas 4, berarti di atasnya kalian tulis tugasnya tugas 5 ya. Kalau kemarin tugas 5 ya berarti sekarang tugas 6 ya. Oke. Dan jangan lupa dikasih tanggalnya ya, biar Miss bisa tahu tanggal kalian mengerjakan soalnya itu Jumatnya hari tanggal berapa. Paham ya? Nah, sini. Misalkan bahas lagi ada kalimat positifnya nih. He plays basketball in his school every Sunday afternoon. Dia bermain bola basket di sekolahnya setiap hari Minggu pagi. Nah, kalian buat menjadi kalimat negatif. Lihat kalian pahami di sini. Oh, ini subjeknya he, berarti gunakan does atau do. Ya, does not atau do not. Miss nggak tahu ya. Coba Miss pura-pura nggak tahu di sini. Kalian simak lagi penjelasan tadi. Dan ini play-nya ada play-nya, ada imbuhannya kan, S kan. Nah, untuk kalimat negatif dihilangkan atau tidak. Nah, terserah sini ya. Dan kalian acuannya di subjeknya ini loh sayang ya. Dan pasti kalau present tense kata kerjanya ada imbuhan belakangnya. Ya, kasih yes sama no. Nah, ini subjeknya sekarang yang number 2. You write. Kamu menulis a letter. Nih, kata kerjanya you write. Kenapa nggak ada imbuhannya nak? Karena subjeknya adalah you ya. Oke, dan kamu buat kalimat negatif. Kalau subjeknya you does atau you don't. Oke, tetap dikasih ya. Oke, nah ini yang menjelaskan tadi. Kalau orang nanti kalimat tanyanya menjadi apakah kamu kan? Do you kan? Nah, nanti yes-nya kalian subjeknya pasti ganti dengan apa? Ya kan jawabnya. Oke, next. Berikutnya di sini. I study with my sister every evening. Saya belajar dengan saudara perempuan saya setiap malam. Nah, kalimat negatifnya ingat subjeknya I berarti gunakan I don't atau I doesn't. Ya, tetap kata dikasih. Oke, paham ya nak ya? Sini yes. Nah, ini orang bertanya dengan kata I, jawabannya apa di sini? Apakah nanti di sini kan do I? Apakah saya? Nah, orang jawabannya dengan jawab yes, subjeknya pasti berubah ya. Do I menjadi oke, apakah saya? Apakah kamu? Ya, yes-nya nanti ya jawabannya pasti berubah ya nak, kebalikannya ya, paham ya? Oke. Next berikutnya, my mother cook. Nah, ibu saya memasakkan saya untuk sarapan setiap pagi. Oke, for breakfast every morning. Nah, kalimat kalian di mother ibu kan? Oke, ini subjek tunggal kan cuma satu, jadi subjeknya kata dasarnya adalah cook. Nah, ada imbuhan S-nya ya. Oke, karena subjeknya tunggal ibu. Nah, kalimat negatif menggunakan apa? Doesn't atau do not atau don't. Nah, kalimat interrogatifnya oke, dan kalau jawabannya mother ibu kan, berarti di sini subjeknya yes diganti menjadi dia perempuan atau dua laki-laki. Ibu, laki-laki perempuan. Oke, kalian tahu jawabannya ya di sini ya. Oke,
Miss nggak akan berikan banyak-banyak soal, hanya 4 soal, tapi insya Allah kalian paham ya nak ya. Sudah Miss kasih penjelasan ulang lagi. Dan tulis di buku latihan seperti biasa. Ya, nanti akan dikumpulkan di sekolah, tunggu pemberitahuan dari saya nanti. Oke? Oke, sudah. Ya, saya harap, I hope you are here. Semua baik-baik saja ya, fine, baik-baik semuanya ya. Sehingga kita semua dapat mengerjakan aktivitas seperti biasa. Ya, apabila kita semua sehat, jagalah kesehatan kalian semua. Oke, I think enough for today. Saya kira cukup untuk hari ini. Miss akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, see you. Bye-bye.